Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel saya, yaitu channel Dunia Pangan ID. Terima kasih bagi Anda yang sudah setia menyaksikan video-video saya, terutama bagi Anda yang sudah subscribe. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Di dalam masa pandemi ini, saya mendoakan semoga Anda selalu dalam kondisi sehat walafiat. Itu alhamdulillah ya. Pada video ini saya akan membahas beberapa pertanyaan yang sudah diajukan oleh para pemirsa Dunia Pangan ID melalui kolom chat, yaitu mengenai kemasan. Ada beberapa teman yang menuliskan, saya punya usaha pembuatan kerupuk. Kemudian ada juga yang menuliskan pertanyaan, saya punya usaha pembuatan keripik, kemudian ada produk sejenis keripik ya. Nah, ini merupakan produk yang sejenis dan mengalami kendala yang sama. Itu keripik atau kerupuk, kemudian keripik pisang, ada keripik yang lain. Ini pada saat disimpan pada beberapa waktu tertentu, produknya menjadi melempem. Melempem ini artinya dia tidak kriuk, tidak kriuk atau tidak crunchy. Nah, ini di mana permasalahannya? Kemudian di kelompok yang lain banyak juga yang menanyakan, teman-teman punya usaha produk olahan daging yang disimpan beku ya, misalnya seperti sosis, ada juga bakso. Kemudian kalau di wilayah Palembang dan sekitarnya ada tekwan, pempek. Ini semuanya disimpan beku. Ini juga sering juga mengalami kendala yang sama. Setelah disimpan dalam kondisi beku, biasanya kemasan malah justru retak bahkan pecah. Nah, atas dua pertanyaan ini saya akan membahas sebenarnya di mana titik kesalahannya atau apa penyebab dari dua kondisi ini. Jadi di dalam kemasan plastik itu ada dua golongan besar ya, yaitu polietilen atau disingkat dengan PE. Kemudian kelompok yang kedua adalah polipropilen ya, atau disingkat PP. Nah, dua kelompok besar ini merupakan kelompok besar plastik atau kantong plastik yang banyak terdapat di pasaran. Ada golongan yang lain yaitu golongan-golongan komposit, tetapi biasanya ini tidak mudah kita cari di pasaran. Nah, saya akan memberikan apa sih perbedaan dua golongan besar plastik ini dan untuk apa penggunaannya. Yang pertama adalah PE atau polietilen. Polietilen ini sebenarnya didesain ya, untuk produk yang dikemas dan disimpan dalam kondisi dingin ya, atau dikemas dalam kondisi beku. Plastik ini lebih fleksibel dibanding dengan polipropilen. Nah, jadi cocok apabila kita memiliki produk yang disimpan dalam kondisi beku. Nah, kelompok yang kedua itu PP ya, atau polipropilen. Polipropilen ini tidak cocok digunakan untuk produk yang disimpan beku ya, karena apabila disimpan dalam kondisi beku, plastik ini akan menjadi rapuh, bahkan kemudian akan menjadi pecah. Jadi kita jangan sampai salah menentukan jenis plastik sesuai dengan karakternya. Apa sih perbedaan antara plastik PP dan plastik PE ya? Jadi saya sudah menyiapkan beberapa sampel plastik ya. Jadi dari pertama ya, yang ada di sebelah kanan saya yang saya pegang ini kategori plastik polipropilen atau PP. Sementara yang putih yang sebelah kiri, yang saya pegang sebelah kiri, ini adalah polietilen. Jadi dari segi penampakannya ini sudah berbeda. Yang pertama, untuk polietilen ini cenderung lebih keruh ya, ini cenderung keruh. Sementara untuk polipropilen ya, warnanya jernih. Untuk ketebalan yang sama ya, dia akan memiliki ciri yang berbeda. Yang satu jernih, yang satu keruh ya.
Sekali lagi, yang satu polipropilen, yang satu polietilen. Oke. Perbedaan yang kedua, ini dari segi bunyinya, ya. Jadi kalau kita gores-goreskan atau kita remas, maka untuk plastik polipropilen dia akan memiliki bunyi yang lebih nyaring dibanding dengan polietilen, ya. Oke. Ini yang polipropilen, ya. Polipropilen maka bunyinya seperti ini, cukup keras, ya. Yang ini polietilen, bunyinya tidak begitu keras. Bahkan beberapa plastik tertentu tidak mengeluarkan bunyi, ya. Sekali lagi, ini diperuntukkan untuk produk yang mengandung minyak, yang ini untuk produk yang tidak mengandung minyak, ya. Itu ciri khas dari dua golongan plastik, yaitu plastik polietilen dan polipropilen untuk ketebalan yang sama. Nah, untuk polietilen, ya, polietilen ada juga polietilen yang low density, ya, polipropilen yang low density juga ada. Apa bedanya? Untuk low density, plastik ini lebih lembut dan bunyinya ini lebih tidak nyaring lagi untuk kategori jenis plastik yang sama, ya. Ini adalah jenis plastik polietilen, ya, artinya dia keruh, ya, ini keruh. Oke, ya. Bagaimana jika kita salah memilih plastik, ya? Misalnya produk kita adalah produk keripik, tetapi kita memilih atau kemasan yang kita gunakan adalah polietilen, atau kita memilih plastik yang keruh ini, ya, yang keruh ini. Nah, ciri utama dari jenis plastik ini adalah plastik yang tidak bisa menahan minyak, ya, tidak bisa menahan minyak. Jadi kalau kita punya produk keripik itu digoreng atau kerupuk digoreng, maka lama-kelamaan minyak tersebut akan keluar dari produk dan akhirnya akan menempel di bagian permukaan plastik ini, ya. Plastik yang sudah ditempeli oleh minyak, maka plastik ini akan mengalami perubahan permeabilitas, ya, atau dia akan berlubang. Karena kalau plastik ini dikasih minyak, maka kita akan ngumpul seperti ini. Ini adalah contoh produk yang sudah disimpan lama, ya, ini keripik. Nah, minyaknya ini akan ngumpul pada bagian bawah, ya, minyaknya akan berkumpul di bagian bawah, sehingga kalau kita pegang seperti ini, nah, maka dia akan berkilo tangan kita, artinya minyak ini akan berpindah ke tangan, ya. Jadi kalau kita letakkan, artinya apa? Artinya kemasan ini sudah ditempeli oleh minyak. Nah, minyak yang menempel di sini akan menyebabkan permeabilitas dari kemasan ini rusak, ya, permeabilitas dari kemasan ini rusak. Salah satu kerusakan akibat adanya minyak ini akan menyebabkan plastik tidak bisa lagi, ya, tidak bisa lagi menahan transfer air dari luar ke dalam. Ya, jadi artinya pada kondisi ruangan kita mengandung air dalam jumlah yang tinggi, maka air tadi akan masuk ke produk ini. Maka yang terjadi dia akan menjadi melempem, ya. Karena apa? Karena kemasannya tidak bisa lagi menahan uap air, ya. Oke. Itu adalah produk keripik, ya. Artinya sekali lagi jangan salah pilih. Bagi Anda yang memiliki produk keripik dan sejenisnya atau produk yang digoreng, maka pilihlah plastik yang jernih ini, ya, atau dari kategori polipropilen, ya. Sekali lagi, plastik yang jernih ini diperuntukkan untuk produk yang digoreng, ya, digoreng. Sekali lagi, selain warnanya jernih, pada saat kita renyek atau kita goyang-goyangkan, warna ini akan menjadi sangat nyaring dibanding dengan produk polietilen, ya. Kemudian kelompok yang kedua, ini polietilen, ini adalah untuk produk beku, ya. Jadi bagi Anda yang memiliki produk misalnya seperti bakso, kemudian ada pempek beku, maka yang paling cocok digunakan adalah kategori plastik ini, ya. Pilih plastik yang keruh dan
Nah, mengenai ketebalannya tentu akan disesuaikan dengan biaya produksi. Ya, semakin tebal maka akan semakin bagus. Artinya akan lebih kuat menahan tekanan dari luar. Ya, juga akan lebih kuat menahan dari kerusakan akibat tekanan dan seterusnya. Nah, produk ini, plastik ini didesain dengan kelenturan yang lebih tinggi. Ya, artinya kalau kita memasukkan produk ke sini terus kemudian dibekukan, maka akan terjadi pengembangan ya, karena volume air akan mengembang kurang lebih 1/11 ya dari volume awal, sehingga dia akan mengembang. Nah, karena plastik ini adalah plastik yang lebih elastis, maka dia bisa menyesuaikan pengembangannya. Di samping itu, jenis plastik ini adalah plastik yang tahan terhadap suhu dingin. Bahkan kalau disimpan pada kondisi beku pun plastik ini akan tahan. Ya, kalau kita memiliki produk beku terus dikemas dengan kemasan yang jernih ini ya, atau polipropilen ya, atau polipropilen yang ini, maka ini menjadi tidak tahan karena pada kondisi beku dia akan rapuh sehingga produk akan menjadi pecah ya. Nah, berikutnya ini adalah produk untuk kemasan beku ya, dari kategori polietilen ya atau PE, tetapi ini sudah dikompositkan. Jadi ini adalah kemasan komposit. Komposit yang paling banyak adalah komposit antara polietilen atau PE yang dikomposit dengan nilon sehingga menjadi lebih kuat. Nah, bahkan sekarang ada produk yang di-emboss ya, produk emboss ini seperti memiliki tentakel. Ya, ini juga produk yang digunakan untuk pengemasan beku sehingga proses ini digunakan untuk pengemasan vakum sehingga proses vakumnya akan menjadi lebih kuat lagi ya, atau daya ikat atau daya tarik antara kemasan dengan produk akan menjadi lebih kuat lagi karena ada embossnya ya, ada embossnya. Ini digunakan untuk pengemasan beku ya, pengemasan beku dalam kondisi vakum yang sudah didesain sebagai kemasan komposit. Nah, sebenarnya selain dari dua jenis ini juga ada kemasan dari komposit polietilen, ada juga komposit dari polipropilen. Nah, dari dua jenis ini plastik sebenarnya yang paling bagus adalah ada satu jenis lagi, yaitu plastik komposit yang dikompositkan dengan aluminium foil sehingga disebut dengan metallized. Ini akan menjadi lebih bagus lagi. Tetapi permasalahannya tentu pada biaya produksi. Kalau produk Anda merupakan produk premium ya, produk premium, ini akan sangat cocok kalau dikemas dengan kemasan ini. Tetapi kalau produk Anda adalah produk yang dijual dari menengah ke bawah, maka kurang cocok dengan kemasan ini karena biaya produksinya akan menjadi tinggi. Oke, demikianlah pembahasan saya mengenai pemilihan plastik ya yang cocok untuk produk Anda ya. Apakah produk Anda merupakan produk dari golongan keripik-keripikan yang digoreng, atau produk Anda merupakan produk yang mengandung protein tinggi sehingga harus dibekukan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.